Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Rohma dengan NPM 2021020224. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi tentang zakat, imsak dalam puasa, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu tayamum. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi kesimpulan tentang zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertumbuh. Dan menurut syariat, berarti sedekah wajib dari sebagian harta, sebab dengan mengeluarkan zakat, maka pelakunya akan tumbuh dan mendapat kedudukan tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang suci serta disucikan. Yang juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Zakat itu terbagi menjadi dua, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Yang pertama zakat mal. Menurut bahasa, zakat mal itu berarti harta. Jadi, zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat, haul, dan nisabnya. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat berarti zakat badan atau zakat tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri, orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi, zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat, haul, dan nisabnya. Sedangkan zakat fitrah berarti zakat badan atau tubuh kita. Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas dan tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, muslim, tidak wajib bagi non-muslim. Kedua, merdeka. Ketiga, memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada syarat balik dan sehat jiwa. Artinya bagi anak-anak kecil yang belum balik dan yang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat nisabnya yaitu yang pertama, hendaklah lebih dari kebutuhan penting seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, kendaraan, dan saranan untuk mencari nafkah. Kedua, selama 1 tahun atau tahun hijriyah, permulaannya dihitung sejak memiliki nisab dan harus cukup selama 1 tahun penuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk zakat, tanaman dikeluarkan pada waktu panen. Yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama fakir dan miskin. Yang kedua, amil zakat. Amil zakat itu adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Yang ketiga, mu'alaf. Keempat, rikab.
kelima garim, dan fisabilillah. Fisabilillah itu adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak mendapat pula bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan bala tentara. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang halal dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya. Dan golongan orang yang haram menerima zakat yaitu orang kafir. Yang kedua, orang kaya dan orang mampu berusaha. Ketiga, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya itu keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, dan keluarga Rasulullah. Yang keempat, orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat atau muzaki. Materi yang kedua yaitu imsak dalam puasa. Puasa menurut syara adalah menahan diri dari apa yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi, akan lebih baik bila orang yang berpuasa melakukan imsak atau menghentikan makan dan minum sedikit lebih awal sebelum terbitnya fajar dan menunda berbuka sejenak setelah tenggelamnya matahari agar ia menyempurnakan imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa. Di antara keduanya itu, bahwasanya puasa secara bahasa adalah imsak. Yang disebut dengan imsak adalah batas akhir atau 10 menit menjelang azan subuh. Sebenarnya start imsak bukan 10 menit menjelang subuh, tetapi start imsak itu ketika azan subuh. Begitu azan subuh dikumandangkan, maka disitulah waktu awal imsak dimulai. Jadi 10 menit terakhir menjelang azan subuh, dia belum disebut dengan waktu imsak, tetapi dia disebut dengan komando imsak atau pengumuman bahwa imsak akan datang. Imsak bukan hanya 1 menit, 5 menit, bahkan 10 menit. Atau bukan 10 menit. Karena puasa menahan makan dan minum dan menahan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa mulai dari waktu azan subuh sampai waktu azan maghrib. Maka puasa itu seharian. Jadi, lamanya waktu imsak itu seharian. Kumandang imsak itu lebih efektif kalau dikumandangkan sebelum waktu zuhur, tetapi tidak populer di tengah-tengah masyarakat kita. Yang populer adalah menjelang azan subuh. Padahal lebih tepat juga kalau kumandang imsak itu dikumandangkan sebelum azan zuhur atau setelah sholat zuhur. Mengapa demikian? Karena dari subuh, zuhur, waktu siang sudah panjang dilewati. Dari zuhur ke maghrib, waktu masih panjang akan dilewati. Berarti zuhur di waktu tengah-tengah tersebut banyak yang rawan berbuka puasa, maka harus ada yang mengingatkan. Untuk mengingatkan, maka bisa dikumandangkan dengan imsak. Materi yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara bahasa, tayamum bermakna al-qasd wa al-tawajjuh, yang artinya maksud dan mengarahkan. Tayamum diisyaratkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.
dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Tayamum boleh dilakukan hanya bila tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Kelima, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya ada di sumur, misalnya. 6. Takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Dan yang terakhir, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Hal yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai berwudhu, dan riddah. Hal lain yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad atau keluar dari Islam. Hal yang dilarang bertayamum. Selain ketersediaan air melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seorang bertayamum itu antara lain: yang pertama, berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Yang kedua, belum masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Itulah kesimpulan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.